Rumah-rumah gaya Eropa, 2 lantai, temboknya udah dipenuhi pohon-pohon merambat, pagarnya udah nggak bisa dibuka bang, udah karatan. Satu perumahan bilang tuh kerajaan setannya tuh di situ. Itu bahkan dijual murah sampai 10 juta pun nggak ada yang mau. Satu RT itu dengar suara kereta kencana bang, mau ke rumahnya dia. Dari yang rumahnya di pinggir jalan sampai yang agak ke dalam pun dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Aldi, asisten host Badru Caps Lock. Kali ini Bang Badru belum bisa jadi host ya karena kurang enak badan, dan kita doakan biar sembuh dan bisa jadi host lagi. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari langsung aja nih kita kenalan. Tamu dari mana sekarang ini? Halo Kak. Halo. Siapa namanya Kak? Siva. Nah, Kak Siva dari mana nih Kak? Asalnya? Dari Kebon Jeruk. Kebon Jeruk, Jakbar ya? Jakarta Barat. Alhamdulillah, deket ya berarti ya? Deket. Lumayan. Iya. Macet nggak Kak kesini? Lumayan. Oh lumayan, panas lagi Kak ya? Iya. Nah nih Kak Siva, sekarang mau menceritakan tentang apa nih Kak? Sebenarnya kejadiannya sih bukan di Jakarta Barat. Kejadiannya itu di satu tempat di ujung kabupaten. Oke, tahan Kak, biar lebih penasaran lagi. Oke Sob, sebelum kita lanjut cerita ini, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Dan buat kalian nih yang mau cerita horor, langsung aja nih chat ke nomor WA kita nih. Langsung aja kita ke Gibah Misteri. Oke nih Kak Siva, bisa ceritakan cerita dari awal nih Kak? Itu tuh di sekitar bulan Agustus di 2012. Udah lama Agustus ya? 2012 tiba-tiba mertua itu memutuskan untuk pindah rumah ke salah satu daerah itu di perumahan. Nah, perumahan itu memang dikhususkan kebanyakan untuk para PNS, tapi karena lokasinya yang jauh dari tempat kerja, banyak yang ditinggalkan. Dengan iming-iming harga rumah murah, terus suasananya enak, diambillah tanpa cross check lagi gitu, gimana sih progresnya ke depannya gimana. Akhirnya di bulan Agustus itu ibu mertua pindah. Setelah sekitar 2 bulanan kemudian dia ngajak, yuk main yuk gitu. Karena kan emang cucu baru dari saya, dia nggak bisa jauh dari cucu kan. Main yuk, oke main. Di hari Sabtu 2 bulan kemudian itu kita main. Itu baru saya sama anak-anak, sama 2 anak saya. Anak saya yang pertama itu 3,5 tahun, yang kedua itu 2 tahun, masih kecil. Suami nggak ikut karena masih harus kerja di Jakarta. Berarti lumayan jauh ya dari Jakarta ke lumayan. rumah itu? Dibicarakannya sih, dikasih taunya sih cuman 3 jam perjalanannya. 3 jam otomatis mama jemput jam 2, pulang kerja sekitar jam 5 sebelum maghrib kita udah sampai. Dia bilang gitu. Udah jalan, itu qadarullahnya di jalan itu macet parah. Baru nyampe perbatasannya aja udah jam 6:30, udah habis maghrib. Akhirnya karena ke dalamnya, daripada nunggu angkotnya lama, udah naik ojek aja deh kita. Naik ojek tuh bang, saya sama anak saya yang kecil, ibu mertua saya sama anak saya yang gede. Dia duluan karena kan petunjuk jalan. Ini anak saya yang kecil tuh di belakang sama saya. Itu baru masuk gerbang perumahannya, anak saya udah kelojotan bang, gak mau diem, pengen turun, pengen pulang, pengen turun. Mah, ayo mah pulang, mah aku takut. Ada orang gede hitam ngeliatin terus sambil ketawa. Itu welcome-nya udah kayak gitu. Karena kan jarak dari gerbang ke rumahnya mama itu lumayan jauh, hampir 1 kiloan deh kalau nggak salah ya. Karena jauh banget sih. Kayak kita juga panik dong, anak kecil sekecil itu bilang ada orang mah gede ngeliatin aku ketawain kenceng banget, aku takut, aku mau pulang. Jadi kita juga panik tuh, udah deh, udah merem, bismillah, merem gitu. Akhirnya nggak lama, udah belok tuh, udah masuk ke rumah, udah tuh dia
Di rumah pun cerita sama neneknya, sama kakeknya. Tadi tuh di jalan ada orang ketawain aku, gede banget, serem banget. Ah enggak, perasaan kamu aja kali. Cuman memang bener sih gitu kan. Udah akhirnya kita nginep tuh di rumah itu, nggak ada apa-apa tuh, masih aman. Besoknya suami datang sama adik ipar yang masih kerja di Ciledug waktu itu, adik ipar. Tiba-tiba tanpa basa-basi lagi, si mama mertua tuh ngomong gini, nanti kamu tinggal di sini ya, rumahnya udah mama siapin. Karena berangkat dari dia nggak mau jauh dari cucunya ini. Loh, terus gimana mah kerjaan AA suami gitu kan, kerjaannya gimana dan lain-lain. Udah gampang kerjaan mah, nanti mama cariin, pokoknya pindah dulu aja, dia bilang gitu. Tanpa harus bilang iya atau enggak, pokoknya pindah. Nah, pindah pun dijemput sama mama pakai mobil box dari kantor nih, dari kantor ibu mertua, sama salah satu teman dekatnya mama. Maksudnya di kantor tuh dia cukup akrab, keluarganya dia juga baik sama kita. Maksudnya deket dalam artian bukan mereka berdua aja, bahkan keluarga kami pun deket gitu. Kita pindah tuh sampai sana sekitar jam 4 sore. Itu di bulan Desember akhir mau tahun baru. Anak-anak saya drop dulu ke rumah mertua karena kan kita mau rapi-rapi ya, beres-beres. Mertua itu rumahnya di belakang gang rumah kita. Kan kalau perumahan tuh kan gang-gang ya. Gang rumah saya sebelah sini, gang mertua tuh sini, belakang-belakangan. Nah, tapi kalau mau ke rumah mertua tuh muter, Bang. Rumah saya tuh 2 rumah dari depan. Sedangkan rumah mertua itu 3 rumah dari belakang. Satu baris itu 10 rumah. Nah, awal-awal pindah ke situ sempat bertanya-tanya, kok rumah segini murahnya, segini ademnya kalau siang, segini sepi dan tenangnya, kenapa sih banyak rumah yang belum ditempatin? Kalau boleh tahu berapa tuh murahnya, Mbak? Itu barunya layak huninya aja sekitar 35 jutaan. Layak huni ya. Murah banget ya. Itu berapa kamar Kak kalau boleh tahu? Kamar 2. Jadi kayak perumahan tipe berapa ya? Pokoknya kamar 2. Terus ruang tamu, kamar mandi, dan area belakang itu masih kebuka. Itu bisa dibikin 1 kamar lagi. Oh, lumayan luas. Luas ya? Banget. Depannya pun sama, bisa dibikin 1 kamar lagi. Kayak kalau mau bikin garasi gitu. Sama ada kayak buat ruang tamu dipindah ke depan, bisa. Bener-bener luas sih. Makanya dalam hati juga pertama-tama berpikiran, kok rumah segini enaknya jarang ada yang nempatin gitu. Jadi tuh satu rumah, satu RT itu seingat aku dulu 10 gang, dan satu gang itu 20 rumah depan-depanan. Otomatis banyak dong, hampir 100 ya. Itu dipenuhin kakak paling full banget itu nggak nyampe 40 orang, 40 kakak. Bahkan terakhir saya dapat kabar itu sekitar 30 rumah doang terisi. Satu RT ada 7, satu komplek perumahan itu ada 7 RT. Kalau dipresentasikan mungkin 100% itu 35% manusia. Sisanya? Kosong. Oh, kirain sisanya makhluk lain. Iya, bisa jadi seperti itu. Lanjut kan? Ya, di hari pindahan kita itu sampai malam sih Bang. Jam 8-an anak-anak pulang tuh diantar sama mertua karena ngantuk. Tidurlah di kamar depan. Nah, kita masih lanjut beres-beres, bersih-bersih dan lain sebagainya. Kalau di Jakarta ya Bang, kalau di Jakarta, daerah-daerah Jakarta, Tangerang, kalau malam suka ada tukang nasi goreng nggak sih Bang? Iya. Ya kan? Bener. Suka ada tukang nasi goreng. Aku iseng sama suami tuh nyeletuk gini karena lapar. Kalau di Jakarta nih, kalau malam gini ada tukang mie tek-tek atau nasi goreng enak nih yang kita beli. Suami nyeletuk dong, siapa yang mau jualan di sini? Nah, karena kan jam 7 aja udah sepi Bang. Jam 7, jam 8 tuh udah sepi banget. Jadi kayak mustahil lah kalau ada orang yang jualan gitu tengah malam. Itu aku ngomong sekitar jam 10-an. Jam 12, bener dong ada tukang nasi goreng lewat. Nasi goreng itu. Nasi goreng keliling. Aku tahu karena aku buka hordeng. Aku buka hordeng depan, itu bener-bener kayak tukang abang nasi goreng biasa. Gimana sih Bang? Pakai topi, terus dorong gerobak, di sampingnya tuh wajan yang ditengkurepin, sama dia diketok-ketok, tek-tek gitu. Aku tahu karena kan dia ngetok-ketok wajan. Terus aku bilang sama suami, yang beli nasi goreng tuh. Suami untungnya nyadarin kalau yang jualan orang,
kalau bukan. Karena mungkin udah punya feeling ya bang, karena daerah seperti itu kan. Oh iya, akhirnya nggak jadi tuh kita makan nasi goreng. Akhirnya kita ngerebus mie. Udah biasa, udah selesai, pagi tidur. 2 hari kemudian, karena kan kita lama-lama berbaur ya sama tetangga, nanya tuh sama tetangga satu gang, Bu, kalau di sini malam suka ada tukang nasi goreng kan ya? Perasaan kemarin ada, sekarang udah nggak ada. Dia kaget dong. Hah? Si ibu ngaco, kata dia gitu. Ngelindur kalau ngomong. Lah kok ngelindur, Bu? Iya, mana ada tukang nasi goreng di sini? Orang jam 7 aja udah sepi, nggak ada jualan. Loh, kok kaget dong? Kok bisa sih? Itu masih pertanyaan sih sampai sekarang. Saya cerita dong sama dia. Ada Bu, waktu saya pindahan, itu ada tukang nasi goreng Bu tengah malam. Terus beli nggak Bu? Nggak lah Bu, takut. Untung nggak beli, dibilang gitu. Mungkin dia udah tahu ya. Iya. Itu welcome-nya dari mereka mungkin ke kita. Perkenalan, udah. Sebulan kemudian, karena kan kita juga pindah, perlu prepare ya bang ya, lama-lama tabungan juga tiris ya kan. Akhirnya kita datang nih ke rumah si temannya ibu mertua yang bawa kita ke rumah itu, yang nganterin pindahan. Dia itu orang yang berpengaruh juga sih di komplek itu, maksudnya ada pengaruh lah di komplek itu. Ini Om belum kerja, lu mau nggak ngajarin les anak gue? Dia bilang gitu ke saya. Boleh deh. Pikirnya waktu itu tuh daripada kosong, nggak ada penghasilan, suami juga belum dipanggil kerja, oke nggak apa-apa. Ntar gue pengaruhin teman-teman gue biar anaknya les dulu juga. Yaudah, mulai nanti malam ya, prepare. Itu tuh di hari itu saya ngomong begitu, dia langsung memfasilitasi bang. Dia bawain tempat meja belajarnya, dia yang bawain spidolnya, penghapusnya, papan tulisnya. Dia udah izin ke RT, sekretariat RT yang di sebelah rumah kita itu jadi tempat les. Saya nggak bisa menjuruskan ngajar apa-apanya. Emang fokusnya sih matematika sama bahasa Inggris. Cuman ketika si murid ini, Bu, aku ada PR, kita bantu. Nah, difasilitasin sama si Om ini, berjalan lancar, alhamdulillah. Memang bang, tidak bisa dipungkiri, di rumah itu, keluargaku ataupun keluarga mertua yang beda rumah, itu rezeki Masya Allah. Abang bayangin, satu anak 30.000, untuk menyentuh 1 juta pun kayaknya mustahil ya bang. Nah, tapi Masya Allahnya orang tuanya pada pengertian gitu bang. Emang untuk dari segi materinya, aku dapat 30.000 nih bang, tapi setiap bulan tuh selalu ada yang nganterin, nih ya Bu, bingkisan buat ibu, kayak yang lain-lainnya. Aku itu megang 1 bulan bisa sampai 6 juta. Dulu tahun 2012 itu gede banget ya? Gede banget bang. Itu dibagi jadi 4 sesi bang. Jadi yang SD ini 3 sesi. Pertama pagi jam 8 jam 9, siang jam 1 jam 2, sore jam 4 jam 5. SMP malam jam 7 sampai jam setengah 10, paling lama itu setengah 10. Nah, ada satu kejadian, itu lagi ngajar les bang. Lagi ngajar les, anakku kan ikut tuh, biasa ikut kalau ngajar les. Tapi kalau yang gede, ini emang jarang banget ikut, ngantuk kan dia. Kalau udah malam, dia tidur gitu, di rumah sendiri pun dia nggak apa-apa. Karena kan suami itu ikut Karang Taruna, kebetulan ketuanya Karang Taruna di situ, jadi suka ngobrol sama nongkrong sama remaja-remajanya, sama bapak-bapaknya, akrab lah gitu. Jadi kalau malam tuh jarang di rumah, sore-sore gitu, malam baru di atas jam 10. Satu hari itu kita udah selesai itu jam setengah 10 bang ngajar. Otomatis setelah pulang tuh kita biasa bersih-bersih karena sekretariat RT tuh sama rumah seperti yang kita tempatin. Ada 2 kamar. Kamar depan itu buat naruh perabotan RT, kamar belakang buat naruh perabotan aku les. Di malam itu anakku tuh nggak ngintilin di belakang, masa nggak nemenin di belakang. Dia duduk di kamar belakang. Aku nggak tahu ngapain ya, karena kan masih kecil. Aku bilang yang penting kelihatan nih anaknya udah tenang gitu, nggak ada pikiran gimana. Udah selesai setengah 10, aku sapu-sapu, pel segala macam, dirapi-rapin lagi buat besok pagi les lagi. Itu pas ku kunci, dia teriak, Mama, kok dikunci? Terus kenapa?
itu teman aku yang di dalam nanti pulangnya gimana? Padahal nggak ada anak kecil. Untuk ukuran malam itu anak SMP, kelas 1 sampai kelas 3. Dan dia nggak gabung sama yang les. Dia di kamar belakang. Teman Dede yang mana? Itu yang main sama aku. Main sama aku otomatis dia usia sekitar 2,5 tahunan. Main sama aku, berarti dong anak kecil dong, ya kan? Akhirnya aku nggak mau banyak ngomong, biar cepet. Aku bilang gini, biarin nanti lewat belakang, kan pintu belakang nggak mama kunci. Oh nanti dia pulang lewat belakang ya? Iya kan tadi datangnya lewat belakang, aku gitu ya. Udah tuh aku kunci. Ya, tapi dalam pikiran tuh terpatri gini, oh berarti di sini ada anak kecil, ya sih bang. Di sini ada anak kecil. Oh gitu. Aku tuh orangnya penakut bang dulu, penakut banget. Setelah tinggal di situ jadi berani, jadi kayak terbiasa. Nah udah selang beberapa bulan kemudian. Cuaca nih gerimis nih bang ya, sore gerimis, terus mati lampu. Dulu sebelum kita tinggal di situ aja, orang-orang pada bilang nggak ada yang mau jalan lewat jalan itu. Jatuh misalnya itu jalan Kenanga nih, kita sebut aja jalan Kenanga gitu. Sebelum ibu tinggal di sini tuh jalan Kenanga kalau malam nggak ada yang mau lewat. Jadi hooknya itu bang, itu buat sekretariat kan. Rumah kedua kosong, rumah ketiga ada rumah, keempat, kelima, keenam kosong. Terus ada rumah kosong lagi, 2, terus baru ada rumah ujung. Terus di depan kita itu 4 rumah bang kosong. Jadi mungkin untuk belok ke situ karena kosong, nggak ada yang mau berani. Akhirnya lurus ke jalan utamanya, baru belok kalau mau yang arah belakang gitu. Dan perumahan itu juga unik sih bang, bentuknya kayak penggorengan. Gimana tuh kayak penggorengan? Jadi ini jalan raya, ini kampung. Ke perumahan kita tuh ke bawah. Oh, berarti misalkan hujan bisa banjir tuh? Banjir sering, dari meluapnya kali yang di belakang. Terus kalau ada angin kencang tuh jadi pusar angin. Gitu. Jadi emang. Tapi sebenarnya kalau cuacanya lagi enak, itu bang rumah tuh perumahan itu adem, tenang, bisa buat istirahat. Bener-bener nyaman deh sebenarnya. Cuma kalau malam ya gitu. Jadi satu hari itu cuaca gerimis, mati lampu, otomatis sepi dong, karena kan mati lampu ya bang. Nah tetangga yang sebarisan aku ini ke rumah nganterin pisang goreng sama ubi rebus, karena kan ya welcome buat penghuni baru mungkin ya bang ya, karena kita juga belum lama tinggal di situ, baru beberapa bulan. Bu, ketok-ketok dia karena pintu rumah aku tutup, pintu depan belakang aku tutup, terus suami lagi di tempat yang base campnya itu. Nah, kok informasiin dulu ya, di belakang rumah memang belum ditutup bang, cuman rumah samping kanan, samping kanan aku sama belakang itu udah di tembok tinggi. Samping kiri yang sekretariat itu dipagar pakai pagar bambu, dan di belakang rumahnya itu ada kebun bang. Jadi mustahil ada orang masuk ya bang ya. Di depan rumah itu kosongnya bener-bener kayak yang cuma tinggal bangunannya aja bang. Kusen jendela sama pintunya tuh udah nggak ada. Iya. Karena udah saking lamanya nggak ditempatin. Kayak terbengkalai gitu. Iya, benar. Alang-alangnya pun udah tinggi-tinggi bang, udah tinggi-tinggi banget. Udah, ya kalau mau tinggal di situ ngerenov kayak beli rumah, kayak bikin rumah baru gitu. Nah si ibu-ibu tuh ke rumah nganterin, ini ada pisang goreng buat ngopi malam-malam, mati lampu, gerimis-gerimis kan enak nih makan pisang goreng. Oh iya bu, makasih banyak ya bu. Setelah beberapa detik dia datang ke rumah, itu ada yang nyutin bang. Gini, kayak minta diperhatiin. Pasti merinding bang. Gitu, jadi berkali-kali. Emang aku dengar, cuman si ibu itu bilang gini, dengar nggak bu? Aku masih ngalihin bang ya, karena nggak mau bikin suasana malah makin. Kalau aku ngomong juga iya, takutnya dia malah makin takut gitu. Apaan sih bu? Nggak denger? Itu loh ada yang nyuitin. Nggak ada bu, nggak ada. Perasaan ibu aja kali. Udah saya mau pulang katanya. Dia berbalik, terus depan rumah kan kosong tuh bang, yang aku ceritain tuh 4 rumah kan kosong. Dia berbalik, dia istighfar kencang sampai kepleset bang. Astagfirullahaladzim, jadi elu yang nyutin gue. Kepleset, busrak jatuh, tanpa pikir panjang dia bangun ngibrit pulang, nggak ngomong apa-apa lagi. Aku melihat sih kayak ada siluet bayangan laki-laki, badannya gede,
tapi yang kelihatan matanya doang merah. Tapi layanannya tuh kayak siluet aja, kayak orang yang berdiri di kegelapan tapi kelihatan gitu. Padahal itu posisinya mati lampu bang, gelap banget. Besoknya baru dia cerita, lu tahu nggak depan rumah itu ada orang ngeliatin matanya merah. Aku masih bilang, nggak ada ibu pikiran aja kali gitu. Ibu belum makan kali gitu, karena aku nggak mau yang sampai spekulasi nggak mau ke rumah Bu Sipa lagi takut gitu, takutnya begitu. Iya gak sih, sering banget waktu di rumah itu tuh gangguan-gangguan yang dari kecil sampai yang benar-benar auranya menimbulkan bunyi itu sampai segitunya. Nah diganti malam, nggak jauh malam dari malam itu, ganti malam. Suami kan memang biasa, paling nyampe rumah tuh jam 11, setengah 12 gitu. Habis selesai ngajar les, anak-anak udah tidur, udah malam, lapar bang. Ada mie, ada stok mie instan di rumah. Aku masak mie, malam-malam nih, jam 11-an lah. Itu malam Jumat emang. Kamar belakang itu kan buat dapur tuh bang, kompor segala macam di situ. Itu kita sengaja nggak dipasangin pintu bang, jadi dipelosin aja, pintu kita copot gitu. Jadi biar kalau mau ke dapur nggak perlu buka pintu dan lain-lain gitu. Akhirnya masak mie malam-malam. Otomatis badan ini yang ngebelakangin pintu dong. Ngebelakangin pintu tapi masih agak nyerong gini bang. Kelihatan kalau pintu itu kelihatan lah, pintu dari sudut mata kita kelihatan. Nah seperti yang diinformasiin sebelumnya, rumah kita tuh untuk masuk akses ke belakang tuh nggak ada, susah gitu. Nggak ada orang buat masuk ke dalam. Dan juga pintu belakang udah dikunci bang. Tapi lagi masak mie, enak-enak masak mie bang, itu ada 3 anak kecil lewat sambil ketawa-ketawa, lari-lari dari belakang ke depan. Otomatis kita refleks karena kita punya anak kecil ya bang ya, karena saya punya anak kecil, sambil masak mie, anak gue mau bahasanya mau kemana, terus pikir lagi, kan anak gue tidur. Aku tengok ke belakang, pintu masih kekunci bang, ke depan pintu ditutup. Anak-anakku tidur di kamar. Wah ini yang anakku bilang, teman-teman aku pulang lewat mana. Dan memang tetangga-tetangga juga bilang sih, di belakang rumah kita itu suka ada anak kecil main gitu. Karena pernah anak-anak kecil di situ, yang remaja-remajanya sekarang saat itu kan dulunya kecil juga di situ ya bang, main petak umpet katanya. Yang ngumpet di situ 3 orang, jadi 7 orang kepalanya. 4-nya siapa dong? Wah. Itu anak-anak yang dulu tuh cerita gitu, makanya dari situ dia nggak mau lewat jalan kenanga itu, nggak mau. Udah akhirnya kalau ada apa-apa paling aku, zaman dulu BBM kan ya bang ya, belum ada WhatsApp, belum hype banget ke BBM suami. Yang pulangnya gue takut gitu, yang pulang ini pokoknya setiap ada kejadian apa-apa aku BBM suami, pulang dong aku takut nih. Tapi sampai rumah paling suami cuma nenangin gini, gak apa-apa mau kenalan karena dia nggak pernah ngerasain, karena setiap dia datang tuh udah senyap gitu, nggak ada apa-apa. Nggak jauh dari kejadian itu, abang tahu tam-tam? Drum kecil itu iya, drum kecil kan kita ada tuh, drum tam-tam, karena suami seneng main drum, terus anak-anak juga seneng gitu. Tadinya kita pas awal-awal pindah tuh ditaruh di sekretariat bang, karena pikir di rumah penuh banyak barang. Terus anak-anak sering mainin, mau taruh rumah aja, jadi kalau mau main gak perlu buka-buka sebelah. Oke, ditaruh di rumah bang. Main biasa, kalau mau main kita taruh di ruang tamu, mainan bertiga tuh, mainan. Satu malam jam 10-an tuh bunyi bang, bunyi kayak dimainin, dung cereng gitu. Bunyi bang, bunyi asli, bunyi sendiri bang. Saya sampai saking takutnya dan kayak lemes gitu, mau pindah ke kamar aja kayak yang ya Allah, aduh apalagi sini. Sampai saya tuh ngucap gini, jangan berisik dong, anak gue lagi tidur, kalau mau main tuh siang, begituin. Saking capek banget gitu ngedenger yang gitu-gituan, ngalamin yang gitu-gitu. Padahal kita tuh belum setahun bang tinggal di situ, belum setahun, udah banyak banget ucapan-ucapan selamat datang dari yang gitu-gituan. Mantap ya bang. Akhirnya aku BBM suami lagi, ya pulang ya, ini besok pindahin deh
Emang kenapa? Bunyi tadi. Ah, cicak kali. Dia pikir cicak jatuh gitu, bunyi kan. Kalau cicak jatuh otomatis nggak berirama dong. Ini berirama. Ah, masa sih? Suami tuh kayak yang percaya nggak percaya, karena kan dia nggak langsung mengalami gitu. Hanya dari yang cerita saya dan lain sebagainya. Akhirnya karena terus rumah itu mau dibeli, sebenarnya rumah itu tuh kita mau beli, Bang. Tapi yang punya rumah belum ada kabar. Kabarnya masih kayak simpang siur. Mau dijual enggak gitu. Udah deh nyari rumah yang lain dulu. Pindah tuh, Bang, ke gangnya rumah ibu. Cuman kita di dua rumah hook juga. Cuma sebelah sana nyebrang. Jadi ibu sebelah sini, kita sebelah sananya. Tapi kita di dua lagi, ibu masih di 3 ke belakang kan. Itu juga rumah juga sama, Bang. Masih nggak layak huni sih sebenarnya gitu. Cuman ada pintu, ada jendela. Tapi kusen-kusennya udah pada keropos. Kita yang rapiin, kita yang bersihin. Udah. Nah, di satu momen tetangga di belakang gang hajatan, Bang. Nikahin anaknya. Pernikahan pertama. Saya cukup kenal deket sama yang punya rumah karena anaknya juga les di tempat saya. Udah, Bu, bantuin dong jadi pagirayunya. Ya, Bu, nggak bisa soalnya ngajar les. Oh ya udah deh, nggak apa-apa. Udah, akhirnya aku datang cuma kondangan doang. Itu siang tuh, Bang, rame banget tuh. Itu bayangin kayak orang presiden RI yang hajatan. Banyak banget, sampai itu di prasmanan tuh ngantri. Pas saya kondangan pun emang rame, di sore hari itu rame banget, Bang. Tapi abis maghrib sepi. Kenapa saya tahu? Karena kan di belakang rumah, kalau yang rumah yang udah pindah kedua ini itu nembus, Bang, kelihatan. Belakang rumah itu juga nggak ada pintu, jadi kelihatan gitu. Udah sepi tuh. Dan tetangga-tetangga juga pada ngomong, oh, malam sepi ya gitu. Dan jam 12 teng, satu RT itu dengar suara kereta kencana, Bang. Kereta kencana lewat depan rumahnya dia, mau ke rumahnya dia. Jadi seolah-olah tuh kayak datang ke rumahnya dia. Kenapa kita bisa menyimpulkan itu kereta kencana? Bukan 1-2 orang yang dengar. Kalau misalnya aku doang yang dengar, mungkin halusinasi atau kebetulan saya doang yang dengar. Ini enggak, Bang. Dari yang rumahnya di pinggir jalan sampai yang agak ke dalam pun dengar. Semalam tuh ada suara kereta kuda. Suara kereta kuda. Kok iya gitu, kok iya deh, kok iya bener. Nah, heboh tuh paginya. Ada suara kereta katanya gini. Si tetangga-tetangga yang bantu di acara tersebut, Bang, itu periksain handphone. Kan pasti foto-foto dong sama pengantin, sama yang punya hajat, yang lain sebagainya. Itu, Bang, nggak ada foto yang nggak ada yang ikut. Paham yang ikut kan? Nah, yang mukanya cuma sebelah kelihatan, yang berbentuk pocong, yang kunti duduk di pelaminan, gitu, Bang. Dan semua yang bantuinnya itu sakit semua, Bang. Akhirnya dikasih air sama Pak Ustadz daerah situ lah, baru sembuh gitu. Kayak orang kesambet, Bang, jatuhnya. Sakit masal dong? Iya. Kayak panas dingin gitu-gitu. Karena kan emang yang ngebantuin kan nggak banyak, Bang. Cuman teman-teman terdekatnya dia doang. Terus keluarganya dia sih banyak kan. Cuman yang keluarganya dia nggak sakit, Bang. Yang tetangga-tetangga ini, kalau nggak salah ada 5 orang gitu yang bantuin, yang dekat sama dia. Itu di handphone dia bener-bener kayak orang lagi cosplay, Bang. Cosplay. Iya, pakai baju begitu. Tapi kan pada saat itu nggak mungkin dong di acara nikahan ada orang yang pakai baju kayak gitu. Itu nyata, Bang. Sampai yang berbentuk pocong itu mukanya katanya ada yang berdarah. Aku nggak berani ngeliat sih, karena kan takut ya, nggak berani ngeliat Tapi memang orang-orang ngomongnya kayak gitu. Akhirnya dihapus-hapusin foto-fotonya, terus dikasih air sama Pak Ustadz terdekat, sembuh. Nah, di rumah kedua ini pun orangnya nggak ada kabar, Bang. Masih simpang siur untuk penjualan rumahnya. Akhirnya si mamah mertua ini, udah nih sebelah rumah mamah kosong, mau dibeli, nggak ada yang beli katanya. Kosong dan nggak ada yang beli. Dan orangnya udah tektokan sama mama,
Ya udah deh Bu, saya jual buat ibu. Yang punya rumahnya itu bilang oke, dibayar lunas, kita pindah Bang ke rumah itu. Di rumah itu rezeki makin deres Bang. Masya Allah. Tapi di rumah itu juga saya mengalami trauma yang berkepanjangan gara-gara rumah itu. Itu tuh bener-bener yang bikin saya nggak mau balik lagi ke sana, nggak mau berurusan lagi dah dengan di sana gitu. Masa datang lagi ke sana tuh nggak mau. Jadi seperti saya bilang kan suami ketua Karang Taruna nih Bang. Nah pada saat itu acara Agustusan dari bulan Juli itu kita udah prepare Bang. Kita mau adain acara ini. Kita akhir Juli tuh udah, pertengahan Juli tuh kita udah prepare Bang. Adain acara ini, hadiahnya ini, dan lain sebagainya. Karena kan suami ketua Karang Taruna, saya seperti tergerak untuk, gue bantu deh, gitu. Dan yang si remaja-remaja perempuannya juga deket Bang sama saya, karena pada les nih di rumah, yang SMP-nya nih, yang anak-anak tanggung lah, gitu. Anak SMP kelas 3 SMA, deket banget. Karena mungkin something, jadi orang-orang tuh pada yang menghormati ibu mertua. Jadi kita tuh deket pokoknya sama orang satu RT tuh kita deket. Akhirnya aku menggerakkan yang perempuan, suami yang laki-laki. Yuk kita bikin acara, gimana caranya acara ini meriah. Nah si orang yang disampaikan di awal mengantar kami pindah ke situ, teman dekatnya ibu mertua juga di kantor yang bukan siapa-siapa lah, dia juga saudara kita, bahasanya gitu, udah kayak keluarga kok sama kita. Tanpa basa-basi, bukan basa-basi sih, maksudnya aneh aja gitu ya. Di lapangan tuh lagi dekor tenda Bang, buat dekor panggung, tenda buat acara malam puncak Agustusan. Itu tuh dia ngasih makanan, dan makanan itu makanan ayam goreng terkenal, itu favorit saya banget karena crispy, enak pokoknya. Itu saya suka banget tuh sama si ayam goreng ini nih, dia ngasih itu. Ini ada ini dari kantor, diterimalah sama suami waktu itu udah makan Bang nasi uduk bareng teman-temannya, bareng anak-anak Karang Taruna tuh udah pada makan, ditaruh di depan TV, di meja TV tuh. Jam setengah 11-an, setengah 12-an, kejadiannya malam. Dia pulang kantor, suami masih dekor, karena kan kita tuh yang rumah ketiga ini depan banget lapangan Bang. Jadi acaranya tuh di lapangan tengah ini. Jadi mau pulang jam berapapun kan kita nggak was-was ya Bang, karena depan rumah gitu. Kalau ada apa-apa pun tinggal teriak gitu, di situ banyak orang. Nah malam-malam kebelet Bang, pengen ke kamar mandi. Lihat tuh, wah ada ini nih gitu. Karena suka kan, kepanggil suami. Yang ini dari siapa? Oh dari si om ini. Ngasih, boleh aku makan nggak? Ya udah makan aja. Makan Bang. Alhamdulillahnya itu cuman aku yang makan. Ayamnya habis, nasinya paling ya 2 suapan lah ya Bang. Ayam pakai sambal aku gadoin. Karena udah malam, mikir udah malam juga. Itu tuh ya nggak ada kejadian apa-apa. Acara Agustusan berjalan dengan lancar dan lain-lain sebagainya. Wah pokoknya meriah lah. Saya sakit, panas dingin tiap malam doang. Jam 11 sampai jam 3 panas dingin, nggak bisa tidur dong kalau panas dingin ya Bang. Saya berpikirnya kena tipes, karena kan kalau tipes biasanya malam menggigil ya Bang. Tapi udah jam 3 ke bawah sampai azan subuh, itu saya batuk Bang. Itu berhenti benar-benar pure azan subuh. Batuk ke kamar mandi, dan yang keluar itu dahak, bukan dahak, tapi darah. Sedarah-darahnya Bang. Dan darahnya itu darah seger Bang. Kalau darah penyakit, itu katanya, kata si dokter yang udah saya temuin pas setelah kejadian ini ya Bang, itu harusnya darahnya warnanya merah gelap Bang. Marun, kayak merah gelap lah gitu. Kalau ini benar-benar darah kayak orang keseset pisau, itu kan merah ya Bang. Itu kan kalau kamar mandi rumah subsidi begitu, dia kamar mandi buat mandi di bawah, terus ada tingkat buat klosetnya kan ya Bang. Nah di bawah ini otomatis buat kayak ember atau bak buat nampung air. Itu di bawah itu penuh darah, sedarah penuh, selantai itu tuh penuh Bang.
Banyak banget berarti darahnya. Logikanya manusia normal kayaknya kalau ngeluarin darah sebanyak itu anemia ya bang. Iya, langsung Ya lemes kan, gitu. langsung lemes, pingsan. Ini enggak. Itu azan subuh baru saya bisa tidur. Jadi kayak yang gak usah sholat gitu. Oke. Langsung tidur. Blok tidur, bangun-bangun, bangun, mandi, ngajar les. Itu sih yang sehat bang, sehat walafiat. Perasaan sakitnya juga cuman menggigil di malam sampai ke sepertiga malam. Di sepertiga malam sampai subuh itu batuk. Kalau belum ngeluarin darah, belum hilang batuknya. Itu bahkan kalau mau batuk tuh rasanya kayak aku habis minum darah bang, amis, mulut tenggorokan tuh amis. Sehari 2 hari kok gini. Terus di malam ketiga karena saking nggak kuat ya bang, nggak kuat banget badan nih kok kayak gini banget. Pertama-tama cuma cerita sama suami, ini kali radang gitu kan, takutnya radang doang atau luka kali tenggorokannya makanya keluar darah. Nah di malam ketiga nih aku udah nggak kuat nih bang, akhirnya bangunin anak yang pertama nih 4 tahunan, panggilin ayah, mama nggak kuat gitu. Akhirnya dipanggilin suami, diantar bang ke rumah sakit terdekat. Ya udah suruh rawat inap awalnya bang. Rawat inap saya nolak, nggak bisa rawat inap tuh, kalau bisa rawat jalan aja karena kan punya anak kecil gitu. Oh ya udah, tapi benar-benar ya harus benar-benar sampai sembuh karena yang dikhawatirin itu TB bang. Kalau batuk ada darah kan TB. Iya. Besoknya disuruh ke lab. Jadi setiap pagi itu nganterin sampel dahak kita ke lab. Jadi suami sebelum berangkat kerja, karena kan suami ngajar pagi, sebelum berangkat kerja lebih pagi datangnya ke lab dulu. Itu masih tingkatan rumah sakit. Kalau ada tipe sekarang mungkin masih tipe C lah, rumah sakit biasa di daerah itu. Akhirnya ronsen ya besok, aku datang bang ronsen. Paru-paru ibu bahkan lebih bagus dari orang sehat. Dia bilang gitu bang, si dokternya itu, dokter radiologi. Terus saya kenapa dok setiap hari harus kayak gini? Coba deh nanti diteliti lagi. Dia selalu bilang, coba nanti diteliti lagi. Akhirnya karena capek, pindah deh ke rumah sakit yang agak bagusan. Ini salah satu rumah sakit yang katanya punya cabang di luar negeri juga, berarti udah taraf internasional lah ya bang ya. Aku datang juga ke situ, ronsen juga bang sama, toraks ronsen, terus sampel dahak, obat-obatan juga, vitamin juga. Tapi kalau siang tuh sehat, kayak manusia normal biasa. Tapi kalau udah malam, udah jam 11 tuh udah ambruk bang. Udah kayak orang imunnya udah turun, udah pokoknya udah nggak karuan deh, udah kayak orang mau nggak ada dah bang, udah nggak kuat deh pokoknya. Dari rumah sakit itu yang katanya skala internasional pun sama bang, paru-paru ibu bagus. Setiap berobat itu lumayan bang, biayanya gede karena belum punya BPJS waktu itu ya. Akhirnya si ibu mertua, udah nanti mama bikin BPJS deh. Akhirnya bikin BPJS bang, berobat otomatis kalau dari puskesmas rujukannya ke RSUD ya bang. Nah di RSUD tuh menemukan orang yang sakitnya sama saya. Tapi dia bilang dia TB dan darahnya darah merah pekat, nggak kayak saya darah seger. Itu dokternya Masya Allah banget. Dokternya itu perempuan bang, pakai cadar, hijab syar'i, pakai dress gitu. Dokternya muslimah banget lah ya gitu. 1 bulan pertemuan itu bang, dia jadwalnya cuman kalau nggak salah Rabu sama Sabtu bang, jadwalnya dia. Jadi 1 minggu saya 2 kali ke rumah sakit. Observasinya nih bang, toraks lagi, ronsen, minum obat, vitamin dan lain sebagainya. Pokoknya capek dah, seminggu 2 kali berobat. 1 kali minum obat itu 9 butir bang. Wow. 9 butir. Di 1 bulan observasi, 2 kali ronsen, si dokter masih belum menemukan nih sakit apa. Masih belum menemukan penyakitnya itu apa. Akhirnya sudah sebulan berlalu kontrol, si dokter minta ketemuan di luar jam prakteknya dia. Bu, besok hari Kamis ketemu saya ya di sini. Loh dok, dokter kan jadwalnya Selasa sama Sabtu. Nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol aja. Ibu jangan ke registrasi, jangan bilang mau kontrol, tapi mau ketemu saya. Dia bilang gitu. Akhirnya saya ke registrasi bilang, oh iya bu, udah ditunggu ke ruangannya tuh bang. Dia ngomong di situ,
Mbak ini sehat, nggak ada masalah apa-apa di badan untuk medis. Paru-paru bagus, bahkan lebih bagus dari orang sehat, dia bilang gitu. Begini ya Bu, kita ini Muslim ada penyakit medis dan non medis, tapi belum kepikiran Bang, ke situ belum kepikiran untuk yang aneh-aneh gitu, belum kepikiran. Jadi ibu coba cari tempat ruqyah tapi yang benar-benar syar'i, jangan yang asal-asal ruqyah. Takutnya menyimpang, yang ada bukannya sembuh malah badan kita diapa-apain. Gitu, bahasanya dia seperti itu. Badan kita dimasukin yang segala baca-bacaan apalah, ajian apa mungkin ya gitu. Itu masih yang kayak belum kepikiran ada orang yang jahat gitu, ada orang yang tega, ada orang yang gimana-gimana. Belum Bang, belum kepikiran kayak gitu. Kira aku kabarin semuanya, ibuku yang di Tangerang, mertua, suami, pokoknya dikabarin semua. Oh, cari di mana ya? Nanti dia cari info, cari info. Hampir seminggu Bang, itu cari-cari info tentang ruqyah yang benar-benar syar'i, itu benar-benar syar'i gitu. Dapatlah di Cianjur. Di kakaknya mertua di Cianjur, ada nih di sini. Itu Bang, masuk ke daerahnya aja jauh banget, ke pasar ke ini, pokoknya jauh banget. Itu memang belakangnya tuh kayak pesantren, majelis taklim, di depannya buat dia praktek pengobatan, tapi kayak jual-jual herbal gitu. Masuk tuh Bang, saya ke dalam sendiri karena kan nggak boleh ini kan. Di situ kalau mau ke situ tuh kita ambil wudhu dulu, kita pakai mukena, dan kalau perempuan itu yang ada sentuh-sentuhan itu istrinya. Jadi dia berdua sama istrinya. Nah, kalau si suaminya ini bahkan nggak ada sama sekali menyentuh. Dia pakai sarung tangan, dari jauh dia bacanya juga. Jaraknya dari sini ke situ lah. Kalau istrinya benar-benar di depan saya Bang. Abang tahu nggak kalau ember yang suka anak sekolah camping itu yang warna-warni? Ya yang segini ya Bang ya. Segini. Itu di depan saya, dipakein plastik. Dia bilang gini, kalau mau teriak, mau nangis, mau muntah, atau mau apapun itu jangan ditahan. Mau ngamuk dan lain sebagainya jangan ditahan ya. Mau keluarin aja apa yang ada di pikirannya Mbak, apa yang ada di Mbaknya maunya gimana, keluarin aja. Oh iya Bu, si ibunya tuh di depan. Untuk ukuran manusia normal kayaknya mustahil Bang. Ember segitu tingginya Bang. Ya Allah Bang, paling cuman sisa segini Bang. Bayangkanlah misalnya ini ember ya Bang, maaf ya Bang, ku angkat. Ini segini nih sampai bawah, itu muntahan darah saya. Kalau manusia normal mungkin udah pingsan. Deres banget tuh. Jadi setiap dia akhir membaca ayat keluar, setiap akhir membaca ayat keluar. Pokoknya itu nggak bisa dilawan Bang, nggak bisa ditahan gitu, keluar semua. Wah, deres banget. Sampai si ibunya itu ngomong ke suaminya, tunggu Bi, ibu kuat Bu, mau minum teh manis dulu nggak? Bentar yang ada malah makin enak, saya bilang gitu. Sampai udah selesai tuh Bang, udah selesai ruqyahnya, dilapin. Ini kayak abis makan bayi Bang. Abis makan bayi bener-bener kayak darah di sini, darah seger gitu Bang. Dicuci lah, dibuang segala macam. Sama si istrinya balik lagi lah, istri ke dalam sama suaminya. Dia ngomong gini, Bu, ini tuh susah, keluarinnya susah karena dia tuh dari makanan. Kalau makanan itu udah masuk ke badan kita, otomatis jadi daging dong. Susah dikeluarinnya Bu, kata dia. Ini tuh orang deket, dia bilang orang deket, medianya makanan. Saya penasaran dong Bang, makanannya apa sih Pak Ustadz gitu. Jangan deh, awal-awal dia emang nahan Bang, nggak mau cerita. Nggak apa-apa Pak Ustadz, saya nggak mau untuk mengembalikan itu ke orangnya lagi. Saya nggak mau Pak Ustadz, cukup saya yang sakit, udah selesai, sembuh, udah selesai Pak. Saya nggak mau ada masalah baru. Biarkan urusan dia sama Allah. Saya nggak mau ikut-ikutan. Bukan kuasa saya untuk membalas. Saya sudah udah ngeyakinin gitu, baru dia ngomong ayam goreng. Ketebak dong Bang. Terus dia juga ngomong Bang, di tengah keramaian cuman kamu yang dikasih,
walaupun medianya bukan saya, kan suami kan yang dikasih pada saat itu, langsung ketuju ke situ. Nah, itu ruqyah pertama bang. Ruqyah kedua itu bulan berikutnya datang lagi, agak berkurang setengahnya, tapi masih dalam, dia bilang masih belum normal gitu. Dia bilang gini, sebenarnya nih orang nih keluarganya sayang sama keluarga kita, sayang bang, cuma dia ngiri dengan rezeki yang kita punya. Padahal kan rezeki juga dari Allah ya bang ya. Kita tidak bisa menakar kita harus dapat berapa, kita mau dapat berapa. Dan dia itu benci karena rumah yang dia incar dibeli bang, yang saya tempatin. Jadi sebelum mertua saya mau beli, itu dia udah ngincer bang, pengen beli rumah itu. Jadilah murkanya bertambah, kalau bahasa murka gitu, bencinya bertambah gitu. Nah kita udah tahu tuh bang, udah tuh di ruqyah kedua, oh udah makin yakin dong kalau dia orangnya. Cuman kita nggak mau ngebales, nggak mau gimana-gimana, nggak sama sekali nggak mau gimana-gimana tuh bang. Terus si ustadznya gini bilang, ibu orang tuanya masih lengkap? Alhamdulillah lengkap. Pada saat itu masih ada, mama almarhum masih ada. Kalau bisa bantu doa, karena kan doa terbaik itu dari orang tua. Apalagi ibu, doa ibu tuh bisa menembus langit, dia bilang. Kalau bisa ibunya 40 malam berturut-turut tanpa putus tahajud sambil baca Yasin, niatin buat kesembuhan kita. Apa yang ada di dalam diri kita dikeluarkan tanpa menyakiti atau melukai siapapun. Diikutin tuh bang, 40 malam. Wah, baca Yasin. Ibu saya di Tangerang bang, saya di Bekasi. Di Kabupaten Bekasi itu. Nah, dianterin tapi sama adik ke sana, udah. Tapi nih bang, kita memang melihat kejanggalan-kejanggalan bang. Itu udah agak berkurang, tapi masih sering kontrol ke rumah sakit, masih cuman si dokter itu bilangnya, saya nggak mau ngasih obat, saya maunya ngasih vitamin. Yang tadinya sehari 9 butir, itu jadi sehari cuma 3. Itu pun nggak setiap hari bang, kayak seminggu 2 kali, seminggu 3 kali gitu, minumnya gitu bang. Nah, ada satu momen, kalau ibu-ibu di komplek itu kan ada pengajian mingguan ya bang ya, tiap malam Jumat. Ada satu momen, saya habis ikut pengajian, dia ada di depan rumah, si orang itu di depan rumah, kayak sambil nebarin apa gitu, kayak nebarin apa gitu, tangannya gini-gini soalnya bang. Saya lihat dari ujung gang, itu dia tangannya gini-gini, ngapain ya dia? Go BBM suami, itu ada si ini di depan, itu kayak lagi nabur-naburin apa. Saya bilang. Terus kata suami, biarin, bismillah aja, kita punya Allah, ada Allah yang menjaga kita. Ya, alhamdulillah bang, tahun bang saya ngerasain kayak gitu. Sakit? Setiap hari harus muntah, batuk, terus keluar darah. Yang tadinya seubin kamar mandi itu penuh, ya berkurang, sampai di fase memang tinggal sedikit nih bang. Tapi kalau batuk tuh masih ngerasa amis di tenggorokan, hidung sama mulut, masih ngerasa amis. Udah selesai ke situ. Terus saya bilang sama mertua juga kan tahu kendalanya gimana. Akhirnya mertua duluan yang pindah bang ke Jakarta. Oke. Rumah itu kita kosongin, kita pindah ke rumah mertua. Kita ditempatin di rumah mertua nih bang ya. Rumah mertua nih kan 3 rumah dari belakang. Rumah mertua kosong, terus ada rumah lagi. Nah, si rumah kosong ini sama seperti rumah-rumah lain bang, nggak ada jendelanya, nggak ada pintunya. Di halaman belakangnya itu kita jadiin kandang ayam bang, ayam negeri yang ayam petelur, dengan izin RT gitu. Pak, saya mau miara ayam di sini, boleh nggak? Oh boleh, yang penting nggak merusak yang lain. Enggak kok, dikandangin dengan izin RT. Kita miara ayam tuh bang di rumah itu. Kita tahu rumah itu kosong, banyak pecahan beling di kamar depan sama kamar kedua nih bang. Awal-awal saya nggak tahu bang, rumah itu kenapa, ada apa, bagaimana gitu, nggak tahu karena kan kita jauh ya. Pas kita pindah ke rumah ibu mertua, itu bang, setiap malam itu kayak ada orang ngobrol di rumah itu, ada aktivitas bang. Bahkan pernah dengar orang berantem bang, suami istri berantem, mecahin piring gitu, kumprang. Astagfirullahaladzim. Kayak yang gimana ya, kalau siang tuh komplek perumahan itu tuh adem, tenang, enak gitu. Tapi kalau malam tuh udah
kayak gitu. Dan rata-rata rumah kosong yang berdekatan nempel sama rumah yang ada penghuninya itu ngedenger kayak gitu, nggak kita doang. Jadi kayak ada aktivitas aja, rumah itu kayak rumah berpenghuni biasa. Karena kan kalau perumahan temboknya nempel ya bang, apalagi perumahan subsidi zaman dulu, bukannya kita bagaimana dengan rumah subsidi ya bang, karena kan emang kedengeran orang dari rumah sebelah ke rumah kita tuh kedengeran gitu. Kalau ngomong itu kedengeran jelas bang, kayak lagi ngomelin anaknya, kayak berantem sama istrinya, atau kayak lagi ketawa, lagi makan, itu kedengeran. Dan aku pikir rumah itu doang yang bermasalah, dikirain tuh rumah itu doang yang bermasalah. Ternyata ibu-ibu pengajian tuh kan kalau pulang ngaji suka sambil ngobrol nih, ada yang ngerumpi, ada yang apa gitu kan sambil makan. Tuh saya duduk di samping saya tuh rumah pertama saya yang tempatin di Jalan Kenanga itu, tapi seberang gangnya. Nah dia itu sebaris cuman ada 4 rumah, depannya tuh area kosong, lahan kosong. Bukan lahan kosong sih bang, lebih tepatnya rumahnya udah hancur, udah rata gitu. Pokoknya sebelah rumah dia yang hook itu rumahnya bagus banget bang. Rumah-rumah gaya Eropa 2 lantai itu kalau rumahnya berpenghuni mungkin bagus banget bang. Tapi kenapa saya bilang nggak berpenghuni? Karena temboknya udah dipenuhi pohon-pohon merambat, pagarnya udah nggak bisa dibuka bang, udah karatan. Pokoknya udah nggak layak huni sih sebenarnya. Cuman dari gaya rumahnya bagus banget gitu kok. Mungkin zaman dulunya ya. Itu dia sering cerita bang, tiap malam kalau itu siang kosong, malam per penghuni. Bahkan si satu RT, bahkan bukan satu RT ya bang, satu perumahan bilang tuh kerajaan setannya tuh di situ. Itu bahkan dijual murah sampai 10 juta pun gak ada yang. Kalau saya mau sih. Masih dijual ya? Murah banget ya? Dicoba. Tapi gak jadi deh. Itu tuh kayak yang dari mana-mana tuh bloknya di situ. Mungkin kalau kata kita base camp-nya gitu, rumahnya. Makanya orang-orang situ bilangnya kerajaannya tuh di situ. Karena dia tiap malam tuh bilang aktivitas kayak orang makan, sendok garpu, piring beradu tuh kedengaran. Orang ngobrol, berantem, tapi katanya kayak bukan satu keluarga doang, kayak banyak orang gitu di situ. Banyak orang. Makanya kadang kalau habis pulang ngaji tuh, pulang pengajian tuh dia bilang gini, suara apa lagi yang bakal gue denger di rumah itu ya? Karena udah biasa bang. Itu tuh jam 7, jam 8 tuh sepi bang, sepi. Ada pernah sebelum saya tinggal di situ bahkan cerita orang-orang situ tukang gorengan bang, kan mau ke kampung belakang itu nanjaknya curam bang. Itu dia mau pulang masih sore, masih sekitar jam 9-an, mau pulang dijegat sama kun-kun. Itu gerobaknya ditinggal bang, dia lari, gerobaknya ditinggal, lari sekencang-kencangnya, besoknya baru diambil. Tapi masih ada? Masih ada. Itu nggak ada yang maling ya? Masih ada bang, banyak banget pokoknya kejadian yang bikin kita, udah deh, kayaknya udah nggak usah diterusin. Apalagi dengan kejadian yang saya sakit setahun itu juga bikin hari ini, sekarang kamu yang karena takutnya ke depannya dia nggak puas dengan saya yang kuat gitu. Misalnya Allah ngasih saya kuat nih, dia nggak puas dengan kuatnya saya, dia kayak yang lain. Takutnya seperti itu yang dikhawatirin. Dan bahkan si Pak Ustadznya ngomong gini, saya juga percaya nggak percaya sih ya bang, untung kamu yang kena, kalau yang lain yang kena udah lewat gitu. Karena saya tahu kamu kuat dan Allah memilih kamu karena kamu bisa gitu. Kamu insya Allah sembuh, dia bilang. Makanya dari itu kan disuruh mamah yang sholat tahajud sama baca Yasin 40 malam nggak putus. Alhamdulillah bang, sembuh. Tapi untuk balik ke sana, jangankan untuk balik ke sana ya, teman dekat kemarin ada pesta di sana gitu, hajatan gitu, nikahin anaknya atau nyonatin, saya nggak berani datang. Takut bang, bukan takut karena takut lingkungannya, kayak trauma aja balik ke sana. Bahkan yang ngurusin surat pindah dari sana pun suami sendiri, saya nggak mau ikut, saking traumanya bang. Itu tuh rentetan kejadiannya tuh di situ bener-bener dari yang pas kita datang sampai kita mau pindah pulang pun bang, begitu. Mungkin ya Allah nyuruh pindah kali ya, kita positif tingginya gitu ya bang. Akhirnya kita pindah.
benar-benar di luar nalar banget bang. Nah nih Kak Siva, tadi kan kata Kak Siva yang guna-guna ngasih makanan itu dia ya, karena Kak Siva ini ngebeli apa yang dia mau rumahnya gitu ya. Itu Kak Siva kalau boleh tahu itu tahu dari mana gitu kalau dia gara-gara itu gitu penyebabnya? Bukan tahu dari mana sih ya Kak. Pertama kan dari si Pak Ustadznya yang ngomong, katanya aku dikasih makanan. Kalau makanan sih relatif ya, bisa siapa aja ngasih makanan. Tapi dia lebih meruncing lagi ini ya, cluenya. Di tengah keramaian, dia doang yang ngasih makanan. Dan makanan itu ayam goreng. Peninggal sejarahnya, maksudnya peninggal kita di sana, itu di sana yang ngasih ayam goreng, yang ngasih di tengah keramaian cuma dia. Dan di situ dia juga ngomong, bukan orang jauh kok, orang deket. Sebenarnya mereka sayang sama kita. Cuman karena iri dengan rezeki kita, dengan apa yang kita punya, dan dengan rumah ini yang harusnya dia beli, malah kita yang beli. Jadi makin bencinya tuh makin bertambah. Itu sih udah bener-bener kayak mewakili banget sih. Cuman balik lagi nggak mau suuzon juga sebenarnya, dan nggak ada kuasa kita buat bales dan lain sebagainya. Makanya alhamdulillah masih dikasih kesempatan buat sembuh lagi, buat sehat, buat kayak sekarang lagi aja udah alhamdulillah banget. Jadi kayak itu bukan wewenang kita untuk membalas gitu. Udah nggak dicari tahu, dan sama keluarganya pun setelah kita tahu masih berhubungan baik Kak. Masih berhubungan baik gitu. Anakku sunat, dia ke rumah bawain makanan, bawain kado buat anak. Kita juga masih, kalau dia minta tolong kita bantu. Nggak ada kayak seolah-olah nggak tahu lah gitu. Nah itu yang Kak Siva selama tinggal di rumah mertua nih. Mertua itu merasakan hal-hal kayak Kak Siva juga nggak sih? Iya, dia setelah kita ngomong, itu pun di Jakarta ngomongnya ya Kak, bukan di sana, di Jakarta. Iya, memang sebelah itu rame. Kalau malam tuh rame katanya. Oh, serius mah? Iya, memang kalau malam tuh rame katanya. Kadang malah dia pernah, dia cerita pernah satu hari tuh pintu belakang, kan rumah mertua tuh udah ditutup rapat ya Bang, udah di full gitu, udah dibangun sampai belakang. Jadi nggak ada celah angin, kalau di beratan angin nggak ada celah angin. Itu pintu suka kadang nutup sendiri, gebruk gitu. Sekuat-kuatnya, ntar kadang nggak buka sendiri, padahal udah nyetek. Gimana sih kalau pegangan pintu udah nyetek kan udah susah ya Bang, kalau dibuka kecuali sama orang, angin nggak mungkin dong buka gitu. Tiba-tiba kebuka, terus ngegabruk sendiri, nutup. Itu tapi ceritanya setelah pindah ke Jakarta sih. Jadi kita nggak tahu, nggak tahu kalau kejadian itu ada dulu. Kalau boleh tahu itu bangunan tahun berapa ya Kak? Udah lama banget sih Bang. Iya, soalnya 2012 saya udah bikin hancur ya. Nah, 2012 aja udah banyak yang rata sama tanah. Udah lama banget sih Bang, udah lama banget itu. Nggak tahu kalau tahun berapa-berapanya sih, nggak tahu pasti. Cuman kayaknya untuk 10 tahun aja rumah kayaknya belum rata deh Bang. Iya, Kalau 10 tahun ya. Untuk ukuran rumah kayaknya belum sampai rata sama tanah deh Bang. Itu banyak yang udah rata sama tanah. Perumahan legend itu. Iya, boleh dicoba. Aduh, apa? Saya tidak mau menantang. Tapi kalau masih 10 juta, boleh. Wow. Paling banyak temannya ya Bang ya. Aduh, jangan dah yang goib-goib. Oke nih Kak Siva, bisa kasih pesan-pesan nih buat ya barangkali bukan Kak Siva doang yang mengalami hal seperti ini ya. Gimana nih Kak Siva pesan-pesan ini? Pertama sih jangan terlalu percaya sama orang ya. Itu pertama. Kedua, apapun yang terjadi itu semua kehendak Allah. Mau seburuk apapun itu, sesakit apapun itu, bahkan sampai mau ya tidak terselamatkan, hampir tidak terselamatkan seperti apa yang saya alamin. Insya Allah kalau emang Allah yang jagain kita, yang masih bikin kita kuat sampai sekarang, insya Allah bisa dilewatin gitu. Intinya serahin semuanya sama Allah. Mungkin kalau saat itu saya membalas atau apapun, kan bisa jadi balik lagi ke saya. Intinya gitu sih Bang. Jadi buat yang lagi mengalami juga di luar sana, banyak-banyak berserah. Intinya kita jangan mikirin bagaimana cara kita membalas, tapi kita dekatkan sama yang di atas, lebih dekatkan sama Allah gitu. Gimana caranya kita sembuh, kita sehat lagi, karena balik lagi sakit sembuhnya kita dari Allah. Itu sih Bang. Oke sob, mungkin cukup sekian cerita yang dialami oleh Kak Siva ini ya. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih Kak Siva,
Terima kasih nih Ya, udah mau berbagi sama-sama. cerita sama kita. Dadah.